Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo brothers, welcome back to my channel Amka Koris. Gua mau ngebahas tentang penculikan oleh makhluk halus terhadap manusia atau penculikan manusia oleh makhluk halus. Pertama, kapan kita bisa diculik oleh makhluk halus? Kapan mereka bisa melakukan aksi penculikan terhadap manusia? Yang pertama adalah saat waktu menjelang atau pada saat maghrib. Mereka bakal bisa melakukan aksinya karena energi mereka itu sangat besar di waktu maghrib. Tapi ingat, mereka akan lemah atau tidak akan melakukan aksinya. Bahkan mereka akan kabur untuk sementara pada saat azan. Nah, ketika azan, mereka akan kabur dan akan bersembunyi. Namun ketika setelah azan, mereka akan kembali lagi untuk melakukan aksinya. Jadi ketika ada kasus orang keselong dan lain sebagainya, itu biasanya ketika orang-orang atau anak-anak yang sedang keluar maghrib dengan tujuan bermain atau pergi dengan kegiatan yang tidak penting. Jadi kalau maghrib itu digunakan hanya untuk ke masjid. Jadi makanya banyak orang tua zaman dahulu bilang jangan keluyuran pada saat maghrib. Bagi mereka bisa melakukan aksi tersebut, yaitu waktunya ketika kita menghampiri di tempat mereka yang mana energi mereka lebih besar daripada energi kita. Jadi pada saat kita dalam keadaan kotor, itu mereka bisa melakukan hal tersebut atau bisa melakukan penculikan terhadap manusia. Jadi ketika manusia itu dalam keadaan kurang bersih atau dalam keadaan kotor, nih misal dalam keadaan kotor itu mereka membuang sampah sembarangan, mereka melakukan hal yang kotor, misalkan dia pacaran di suatu tempat, itu mereka bisa menculik manusia atau manusia dalam keadaan yang mempunyai sifat yang buruk. Contohnya misalkan mereka sedang ke suatu tempat, namun ada satu orang yang egois pergi terlebih dahulu dan meninggalkan teman-temannya. Nah, yang meninggalkan teman-temannya itu adalah sifat yang tidak dianjurkan ketika mengunjungi suatu tempat yang lumayan angker dalam istilah kitanya seperti itu. Dan selanjutnya adalah di mana mereka bisa menculik manusia. Mereka bisa melakukan aksinya itu kalau ketika maghrib itu bisa di mana saja. Jadi ketika waktu maghrib itu sedikit berbahaya ya guys kalau untuk keluyuran. Nah, selain ketika maghrib ada suatu tempat, contohnya ada 3 tempat yang paling berbahaya dan mereka bisa menarik kita ke alamnya mereka. Yang pertama adalah di lembah. Nah, jadi kalau hati-hati untuk mendaki gunung, biasanya lembah adalah tempatnya mereka. Jadi kalau di atas gunung di puncaknya itu malah aman. Jadi yang bahaya itu di bagian lembah-lembahnya. Seperti lembah itu seperti bagian kayak tebing atau jurang. Nah, itu yang berbahaya di situnya. Yang kedua itu seperti di lautan atau di tempat air yang jauh dari suara azan. Dan yang ketiga adalah di hutan. Jadi tempat mereka itu mereka akan kuat di tempat-tempat yang jauh dari jangkauan suara azan. Nah, itu adalah tempat mereka. Jadi kita sebagai manusia kita pun harus berhati-hati ketika di tempat-tempat seperti itu. Karena apa? Karena energi kita terkadang lebih lemah dibanding energi mereka ketika di tempat mereka. Jadi itu adalah kapan dan tempat di mana mereka mempunyai energi yang lebih besar dari manusia. Bicara soal penculikan, akhir-akhir ini gak tahu kenapa gua kepikiran terus sama almarhum Torik, yang mana ia sempat hilang dan sudah ditemukan pada saat dia mendaki gunung. Buat rekan-rekan semua, mari kita berdoa bersama semoga almarhum Torik tenang di sana. Al-Fatihah.
Amin. Nah nih guys, bukan mau ngebahas tentang almarhum Torik, tapi di sini saya mau flashback pada saat kasus almarhum Torik itu hilang. Nah di situ Instagram saya itu penuh DM baik YouTubers ataupun selebgram, yang mana saya membuat sebuah komentar yang di situ menjadi pro dan kontra. Namun komentar saya lumayan tepat dengan suatu kejadian yang pada saat almarhum Torik ditemukan. Nah, tapi ini bukan mau ngebahas almarhum Torik. Jadi ini mau ngebahas bahwasanya kita pun harus hati-hati di suatu tempat yang mana energi mereka lebih besar dibandingkan ketika energi kita atau kita berada di tempat tersebut. So, saya akan menampilkan sebuah komentar saya pada saat kasus tersebut. Jadi ini sebuah pembelajaran buat kita semua. Jadi kita pun percaya atau tidak percaya, kita harus tetap berhati-hati. Ini komentar waktu 2018, aku udah ngasih tahu komentar, silahkan dibaca. Aku bilang dia dijanjikan besok Jumat akan dilepas. Waktu itu banyak yang komen dan banyak yang berharap aku bisa membantu. Namun waktu itu aku tidak ada dana untuk kesana. Bisa dibaca komentarnya dari Feby. Dia mengatakan pemikiran Anda sama yang aku pikirkan. Teman-teman yang lain pun sama berpikiran seperti itu. Ada yang nanya, beneran dijanjikan hari Jumat kak? Bismillah segera ketemu. Dan pada akhirnya hari Jumat pun bertemu atau ditemukan. Ternyata benar dikembang. Pembelajaran buat kita semua. Jadi kita pun percaya atau tidak percaya, kita harus tetap berhati-hati. Oke guys, karena kita hidup berdampingan dengan mereka. So, bantu channel saya untuk tembus 700 subscriber agar saya bisa giveaway jaket. Mana ya jaketnya? Seperti selamat yang udah dapat kaos, masih banyak kaos, tapi kalau udah 700 subscriber saya akan giveaway jaket guys. Ini jaketnya nih. Oke. Apabila perkataan saya salah, mohon maaf. Takutnya kalau bicara soal bisnis biasanya banyak yang salah persepsi.